ini memang khusus untuk di UKM kita di Sungai Project. Jadi gini, terkait dengan UMKM, ya kalau sekaligus misalnya uang pokok kita kan 150 ribu Pak, kami tak mampu bayar langsung. Bisa tak kami itu sebetulnya tinggal kita bicarakan aja gitu. Karena koperasi ini kan ya, jadi kami memang berharap dari masyarakat itu sebelum memberikan kontribusi apapun menjadi anggota. Kita punya kawan ramai. Oh ini nak buat ini kelompok ini nak begini, kelompok ini begini. Jadi banyak kita kan terbatas pada ya dari anggotanya gitu kan. Mungkin kalau dari anggarannya bisalah kita cari sana cari sini. Jadi kalau anggota nanti anggota kita tak merasa apa pula kan tu. Apa khusus masyarakat Sungai Lumpur lah, kelurahan Sungai Lumpur lah yang ber-KTP Sungai Lumpur. Jadi untuk itu kami meminta marilah kita sama-sama untuk menjadi anggota daripada koperasi Sungai Lumpur. Karena inilah kesempatan kita, tanpa daripada masyarakat mungkin koperasi ini tidak akan bisa berjalan juga. Karena memang kita ini dibantu oleh masyarakat semua. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kota Sungai Lumpur, jadi kami juga akan menjajaki juga terkait dengan program MBK ini Pak. Jangan kita di koperasi Kelurahan Merah Putih ini sebagai penonton saja, gitu ya. Jadi kami di kelurahan ini buncis misalkan, nanti kacang panjang, itu juga kami akan melakukan kerjasama dengan MBG. Gitu. Koperasi ini adalah benteng ekonomi kita di kelurahan kita ini. Mari kita bekerja, mari kita berkarya, dan mari kita sejahtera bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bersama kami di Ini Dua Channel. Dan untuk kali ini kami mendatangkan tamu dari Koperasi Merah Putih Kelurahan Sungai Lumpur. Apa kabar nih Pak Lurah dan Ketua Koperasi Merah Putih? Kabar? Alhamdulillah sehat. Kalau kita lihat memang berapa banyak nih, belum mungkin banyak masyarakat kita yang belum begitu mengetahui dengan adanya Koperasi Merah Putih kita yang sudah berdiri dengan berbagai hal dan sudah memenuhi cukup standar rasanya. Jadi segala macam kebutuhan itu ada di sini. Jadi untuk dari semua ini, Pak Lurah, kalau Pak Lurah dulu nih, awal dari untuk peruntukan dari Koperasi Merah Putih ini sendiri, sebelum saya ke ketua ini. Baik, terima kasih Pak. Pembentukan daripada koperasi, tentunya kita awalnya melaksanakan musyawarah kelurahan. Kita mengundang seluruh stakeholder yang ada di Sungai Lumpur untuk sama-sama kita membahas terkait dengan pembentukan daripada koperasi kelurahan Gambir ini. Alhamdulillah dari rapat muskel kami tersebut dapat disepakati kita membentuk daripada koperasi Merah Putih. Dan sampai saat ini, sampai sekarang alhamdulillah dengan pembentukan daripada koperasi Merah Putih kita, seperti kita sekarang ini Pak, sudah berjalan alhamdulillah, mungkin dengan proses yang sangat panjang, mungkin nanti akan dijelaskan oleh Pak Kru kita lah, Pak Kru kita untuk lebih memahami terkait dengan jalannya sampai koperasi ini bisa berdiri, sampai bisa beroperasi, sampai bisa melayani dari masyarakat yang ada di Sungai Lumpur. Nah, jadi pada saat ini alhamdulillah bukan dari Sungai Lumpur saja yang kita layani, tetapi masyarakat di luar juga yang ingin datang ke sini, yang ingin berbelanja di sini, kita layani. Ini yang kata Pak Lurah ini kan, kita tidak untuk melayani kan masyarakat tidak saja masyarakat kita nih di belakang, berarti ada masyarakat dari luar ini. Apakah ini memang juga ini Pak Lurah dalam kategori mereka juga bisa menjadi anggota untuk di koperasi ini sendiri, dari khususnya dari luar tadi misalnya? Baik. Untuk menjadi anggota koperasi, tentunya secara aturan masyarakat yang di luar tidak bisa Pak. Karena kalau memang yang dibutuhkan untuk menjadi anggota koperasi adalah masyarakat yang berdomisili di
kelurahan kita. Jadi semua anggota koperasi kita adalah masyarakat yang berada di Kelurahan Sumberpur dan berkata dan KTP Kelurahan Sumberpur. Ya. Jadi untuk pandangan dari Pak Lurah sendiri nih terhadap koperasi kita di Sumberpur sekarang ini. Baik, menurut saya Pak terkait dengan program Astra-Cita dari Bapak Prabowo Subianto, Bapak Presiden kita, dan beliau telah mengeluarkan Impres nomor 5 tahun nomor 9 tahun 2025 terkait dengan percepatan pembentukan daripada koperasi desa ataupun lakuin. Jadi menurut kami bahwa program ini sangat baik sekali menyentuh kepada masyarakat. Kenapa? Karena memang kami berharap dengan kegiatan koperasi ini bisa memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam segi ekonomi lokal. Ya, jadi terkait dengan itu kami juga koperasi ini contohnya di belakang kita nih Pak, ini ada Grow UMKM. Nah, jadi itu salah satunya memberikan kemudahan kepada masyarakat kita untuk akses menitipkan barangnya, menitipkan hasil karyanya kepada koperasi kita. Nah, jadi nanti kita bekerjasama dengan UMKM kita yang ada, sama-sama kita bagaimana untuk menjalankan koperasi ini untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat yang ada di wilayah kita. Jadi kelompok yang di UMKM ini ya, ini memang khusus untuk di UMKM kita di Sumberpur ya. Jadi gini, terkait dengan UMKM, ada juga yang di luar. Ada yang luar juga. Kita yang di luar bekerjasama dengan kita untuk menitipkan barang yang UMKM-nya di di koperasi kita. Jadi kita tidak menutup kemungkinan yang di luar pun boleh untuk masuk barang-barang di Kelurahan Sumberpur, di koperasi Kelurahan Sumberpur, gitu. Jadi kepada UMKM yang mungkin berada di luar yang ingin menitipkan di koperasi Kelurahan Merah Putih Sumberpur, kami persilakan karena ini udah banyak contoh nih. Dan untuk ketua sini nih, sejauh ini nih, apa kira manfaat yang didapatkan oleh masyarakat Sumberpur terhadap koperasi Merah Putih ini? Kalau manfaat ya Bang, mungkin kalau untuk masyarakat pada umumnya, mungkin mereka bisa berbelanja dekat. Untuk tetangga-tetangga yang dekat sini mereka berbelanja dekat. Tapi kalau untuk merasakan lebih bermanfaat itu di anggota, karena koperasi kita ini kalau untuk masyarakat umum kita punya harga yang biasa. Tapi kalau untuk anggota kita memang punya harga khusus anggota. Oh jadi beda ini? Beda. Mungkin di umum 10.000 anggota bisa. Nah, jadi tapi dengan syaratnya dia harus anggota. Jadi itu berbeda lagi yang dikatakan oleh Pak Lurah tadi, berarti anggota kita ini berarti khusus untuk Sumberpur. karena bukan sebetulnya banyak yang dari luar pun ingin menjadi anggota, tapi karena kan setiap desa atau kelurahan kan dia punya koperasi membentuk koperasi dia. Terlepas dari mereka sudah jalan atau belum itu kan kita kita tak tahu lah kan apa masalah mereka pun. Tapi kalau secara akte notaris Kabupaten Linggo ini sudah terbentuk. Jadi kalau sejauh ini yang seperti yang kita sampaikan tadi, bahwa ini kan untuk kita untuk anggota dengan harga barang yang mungkin sedikit lebih turun daripada yang orang biasa yang bukan anggota, yang bukan orang biasa bukan anggota. Kalau untuk respon dari masyarakat untuk menjadi anggota itu sendiri sampai di mana itu? Sejauh mana lah? Nah, kalau respon sekarang nih jujur aja kita bilang, respon dia sekarang masyarakat nih masih belum begitu berminat gitu. Kita mungkin nanti ada waktu kita
mengumpulkan masyarakat. Kita tanya mau apa tidak jadi anggota, terus kendalanya apa, permasalahannya apa. Karena kan kalau menjadi anggota ni kan harus ada iuran pokok sama iuran wajib. Karena kita tahu ekonomi masyarakat kita ni sedang ada. Tapi itu kan mungkin bisa kita kita musyawarahkan. Misalnya kami tak mampulah bayar, kalau sekaligus misalnya uang pokok kita kan 150,000 ni Pak. Jadi mungkin kami tak mampu bayar langsung. Bisa tak kami cicil sebulan 50 sebulan? Itu sebetulnya tinggal kita bicarakan aja gitu. Karena koperasi ini kan ya seperti yang moto kita itu kan dari kita, oleh kita dan untuk kita gitu. Jadi yang kita sampaikan tadi ini kan bahwa suatu saat nanti lah mungkin akan mengumpulkan masyarakat mungkin untuk kita menarik kembali, bukan menarik kembali tapi menarik masyarakat untuk menjadi anggota koperasi kelurahan dalam PJ Semalam. Sebelum mengadakan ini mungkin ada langkah-langkah yang mungkin dapat dijalankan untuk menarik masyarakat sendiri sebelumnya ini. Kita punya rencana kita akan menggunakan kupon. Jadi kupon itu seperti kupon undian. Nanti kita siapkanlah seolah-olah seperti hadiah gitu. Hadiah gitu ya. Hadiah. Semacam Door prize-nya. Door prize-nya kita siapkan untuk nanti anggota-anggota itu yang berbelanja di sini. Mungkin nanti kita buatkan kupon ketika anggota belanja 100,000 ke atas satu kupon. Berarti ketika dia belanja 300,000 kelipatan 100, berarti dia dapat 3. Jadi ya itu mungkin salah satu yang program kita lah untuk menarik minat masyarakat itu yang belum menjadi anggota gitu kan, untuk supaya ini belanja sini dapat kupon ini nanti dapat dompet. Jadi itu direncanakan apakah memang akan dilakukan saat orang belanja dikasih atau memang dikasih dulu? Mungkin ada yang menginvestasikan setiap orang belanja mungkin dikasih kupon atau apa kan, ada juga yang sistemnya beda tapi ada juga yang tidak gitu. Ya kalau untuk saat ini ya kita khusus anggota dulu. Khusus anggota dulu karena ya memang kan yang lebih merasakan manfaatnya kan anggota gitu, karena mereka bayar iuran pokok, iuran wajib itu 10,000. Jadi kita usahakan anggota dulu. Jadi mungkin masyarakat yang belum menjadi anggota mungkin dia masih tertarik situ ya. Daripada aku belanja di sana tak dapat apa-apa, lebih baik situ, tapi dia harus jadi anggota gitu. Kalau kembali ke Pak Lurah nih, kalau menurut Pak Lurah nih, kira-kira kebutuhan potensi apa nih kita yang akan menjadi kebutuhan kita untuk masyarakat semua orang ini? Bang Aceh, jadi kami sudah mengancang-ancang terkait dengan masyarakat. Jadi memang selama ini yang kami lihat bahwa masyarakat itu sekarang ini membutuhkan bahan pokok yang harga terjangkau, ya. Nah, makanya adalah koperasi ini, adalah koperasi Merah Putih yang mungkin bisa memberikan akses itu. Karena sekarang ini bahan makanan pokok yang ada di luar sana mungkin harganya lebih tinggi dan koperasi mungkin lebih murah daripada lain. Mungkin juga ada harga yang mungkin sama gitu loh. Nah, jadi makanya itu disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa anggota kami berikan kemudahan untuk terkait dengan koperasi ini, kami kasih kemudahan dalam memberikan suatu kemudahan terkait dengan harga yang yang bisa betul-betul dirasakan oleh anggota itu sendiri. Daripada masyarakat perginya jauh, Ya, harganya sama ya kan, sampai bagus ya. Di samping memang lebih murah juga untuk memajukan koperasi kita sendiri. Kita berdasarkan sesuai dengan barang yang kita dapat.
kemarin kita dapat barang murah, kita tetap jual murah gitu, walaupun di luar itu harganya tinggi, tapi tetap jual berapa yang harga yang kami dapat. Tidak semua, tapi tidak semua barang. Ya, barang. Jadi kalau menurut Pak Lurah itu, ya kena Pak Lurah itu selaku pengawas ya si rambut ini. Yang patutnya dikembangkan untuk di Kelurahan Sungai Lumpur ini. Bisa yang mungkin bisa setelah dikembangkan mungkin ada yang dapat dikembangkan, ini kan bisa dilarikan ke koperasi seperti UMKM ini ya. Banyak yang mungkin yang bisa dilarikan. Jadi menurut Pak Lurah ini apa saja yang mungkin Potensi alam, alam iya. di luar sembako. Di luar dari ya, sembako ya. Jadi kemarin kami bincang-bincang sembako terkait dengan potensi apa yang harus dikembangkan di luar daripada gerai-gerai yang ada di sini. Tentunya kita melihat daripada masyarakat kita dulu Pak. Masyarakat kita ini pengennya kemana gitu. Iya. Nah, jadi kami melihat bahwa mungkin potensi pertanian itu juga ada ya Di sini ya. Nah, pertanian, itulah mungkin yang bisa dikembangkan. Jadi kami juga akan menjajaki juga terkait dengan program MBK ini, Pak. Jangan kita di koperasi Kelurahan Merah Putih ini sebagai penonton saja, gitu ya. Tentunya kita harus bisa memberikan juga kontribusi pada MBK ini, gitu kan? Nah, karena memang yang disampaikan oleh Presiden kita bahwa koperasi ini juga harus bisa memberikan kontribusi kepada program MBK. Nah, salah satu contohnya nanti MBK bisa mengambil barang-barang di koperasi, misalkan beras, ya, misalkan telur, ya, gula dan segala macam. Nah, jadi kami di kelurahan ini, kami juga kemarin ingin untuk di sektor pertanian, misalkan kami menanam buncis misalkan, nanti kacang panjang, nah, itu juga kami akan melakukan kerjasama dengan MBG gitu. Nah, jadi sudah saya sampaikan tadi, jangan sampai kita hanya sebagai penonton saja nih koperasi nih. Nah, jadi kita harus melakukan penjajakan dengan MBG. Nah, itu sudah disampaikan oleh Pak Presiden kita bahwa koperasi ini sebagai salah satu membantu daripada program MBG. Nah, itu mungkin Pak. Ya, di luar dari apa ya? Jadi kalau menurut ketua sini nih, usaha apa ini? Kalau untuk yang menarik sekali, yang tidak mungkin bisa dijalankan oleh koperasi Kelurahan Merah Putih. Ini wilayah kelurahan kita ni kan di kepung tengah-tengah. Jadi kita laut tak ada, mungkin kita lebih banyak ke daratan. Jadi makanya sama dengan Pak Lurah, kemarin kami sudah bincang-bincang. Saya juga pernah bincang-bincang dengan pengelola MBG. Iya. Saya pernah bincang dengan pengelola MBG. Mereka banyak membutuhkan sayur. Makanya nanti kita akan kumpulkan anggota yang mungkin yang kita pilih nih, mana orang yang anggota yang suka berkebun. Oh, jadi dari anggota itu sendiri ya? Anggota itu kita target kita anggota dulu Pak. Kita fokus kita anggota dulu gitu. Anggota mana yang suka berkebun? Oh, ini orang dia, kita kelompokkan. Saya sudah pernah juga bicara dengan Firman. Dari awal-awal kemarin saya sudah bicara dengan Firman, juga sudah pernah bicara dengan kawan. Jadi mana anggota yang suka berkebun, kumpulkan. Nah, aku yang nak ditanam. Dari koperasi ini kita modalkan. Jadi ketika mereka berkebun, mereka serius dan mereka butuh apa kita sediakan. Jadi nanti hasilnya kita bagi dan kita pasarkan langsung ke MBG koperasi. Lewat koperasi kita pasarkan. Itu yang carikan pasar gitu. Jadi anggota itu diperlukan pada porsi dia ya. Porsi dia. Kalau dia bisa bertani ya Dia bisa berkebun, silakan berkebun gitu. Tapi kalau misalnya ada tak ternak ayam, okey, kita cari tempat untuk ternak ayam atau apa gitu. Sesuai dengan keahlian dia, potensi dia gitu. Karena memang dari anggota yang sekarang mungkin anggota kan memang belum begitu ramai. Terus ramai kan tentu berbagai macam yang diinginkan ya, seperti yang
kita sampaikan tadi ya, ada yang berminat di pertanian, mungkin di perikanan, macam-macam ini kan. Macam-macam ya. Kita ini kan di kelurahan kan macam-macam apa? Macam-macam profesi lah gitu. Keahlian anggota kita ini kan belum kita datang. Iya. Dari anggota kita sekarang sudah 41. Ini belum kita data nih. Keahlian skill mereka apa gitu. Ini ada yang skill berkebun atau skill ternak ayam atau apa gitu kan. Jadi Ketua Koperasi Merah Putih ini apa harapan Ketua terhadap dukungan masyarakat untuk Koperasi Merah Putih Kelurahan Sungai Lumpur ini? Jadi harapan saya bang, sebetulnya saya ini kan ketua. Kami bukan saya sendirilah yang betul. Saya ada pengurus, kami ada pengawas 3 orang. Terus ada pengurus, ada sekretaris, ada bendara, ada bidang wakil usaha, ada wakil bidang anggota. Jadi kami memang berharap dari masyarakat itu awalnya ya sebelum memberikan kontribusi apapun menjadi anggota dulu. Karena ketika mereka menjadi kita punya kawan ramai, kita punya ide sedap gitu. Kawan kita ramai. Oh ini nak buat ini kelompok ini nak begini, kelompok ini begini. Jadi banyak yang sebetulnya harapan saya itu banyak lah. Program-program usaha-usaha yang nak dijalankan itu banyak. Cuma kita kan terbatas pada ya dari anggotanya gitu kan. Mungkin kalau dari anggarannya bisalah kita cari sana cari sini. Tapi kalau nanti kita cari yang di luar anggota, nanti anggota kita tak merasa apa pula kan, aku anggota kenapa orang lain pula yang diajak kerja itu je. Cuma makanya harapan saya tu kalau khusus masyarakat Sungai Lumpur lah, Kelurahan Sungai Lumpur lah yang berKTP Sungai Lumpur tu kalau bisa menjadi anggota, ya, Itu harapan kita. itu harapan mungkin harapan besar kitanya di situ ya. Karena memang kalau tak dari masyarakat Sungai Lumpur itu sendiri, bagaimana pula dia membesarkan koperasi sendiri kan? Sementara koperasi sudah memudahkan berbagai fasilitas, salah satunya dengan harga yang sedikit menurun daripada harga yang dasar. Harga terus kita sudah MOU dengan BPJS. Masyarakat, kalau BPJS mungkin pada umumnya masyarakat umum dia bisa mendaftarkan di sini. Kita sudah punya agen perisai. Agen perisai itu dia bisa, orang bisa datang sini mau daftar jadi agen, jadi untuk ikut BPJS. Sudah bisa. Okey, terima kasih nih untuk bincang-bincang kita nih. Sebelum penutup nih, di bincang-bincang kita pada hari ini di media, mungkin ada yang nak disampaikan oleh Pak Lurah nih kepada masyarakat Kelurahan ini. Baik, terima kasih Bang Aceh. Saya menginginkan bahwa memang koperasi kita ini bisa berjalan dengan baik. Ya. Harapan ke depan koperasi ini bisa berkembang sesuai dengan tujuan masyarakat, sesuai dengan aspek cita kita bersama. Kenapa? Kita sekarang ini tantangan ke depan itu sangat berat, Pak. Ya, baik dari segi ekonomi maupun segi hal-hal yang lain. Ya. Untuk itu kami berharap memang inilah jalan satu-satunya untuk kemandirian daripada ekonomi kita di koperasi ini. Jadi koperasi ini mencakup semua hal yang ada. Ya. Jadi untuk itu kami meminta kepada masyarakat Kelurahan Lumpur, marilah kita sama-sama untuk menjadi anggota daripada koperasi Kelurahan Lumpur. Karena inilah kesempatan kita, kita bergotong royong, kita berkarya, ya. Kita harus tetap semangat untuk memajukan daripada koperasi ini. Ya. Tanpa daripada masyarakat, mungkin koperasi ini tidak akan bisa berjalan juga. Ya. Karena memang kita ini dibantu oleh masyarakat semua. Pengawas, pengurus, pengelola, tanpa ada anggota koperasi juga tidak akan bisa berjalan. Nah, jadi untuk itu kami berharap kepada seluruh masyarakat, ya, Kelurahan Lumpur khususnya, marilah kita sama-sama untuk membangun
daripada koperasi kita ini supaya bisa berkembang. Menurut kami sekarang ini masih belum ada apa-apa ini, Pak. Ya, Masih. Ini masih dalam tingkat kata orang tuh masih biasa-biasa saja gitu, Pak. Nah, jadi belum ada. Perlu ada peningkatan. Ya, harus ada peningkatan untuk masyarakat kita, ya. Kemudian masyarakat kita. Jangan sampai ada koperasi ini, tapi masa kita yang begitu-begitu saja gitu loh. Jadi tidak ada perkembangan, betul ya? Iya. Nah, tentunya kita menginginkan dengan ada koperasi ini, masyarakat juga merasakan manfaat daripada koperasi. Terus mudah-mudahan dengan adanya koperasi kita ini dapat meningkatkan ekonomi lah. Itu membantu ekonomi masyarakat. Ini koperasi kita ini kan sasaran kita kan ekonomi menengah bawah. Karena dengan hadirnya koperasi kita ini, kita itu inginnya masyarakat khususnya Kelurahan Sungai Lumpur ini terbantu, ekonominya terbantu. Yang tak ada kerja mungkin bisa kita carikan solusinya lah gitu. Ini step closing saya buat Pak Ajeng di acara ini di channel. Ya. Saya juga sudah mencatat nih sedikit untuk memberikan motivasi kepada masyarakat kita supaya bisa untuk sama-sama kita berkarya di koperasi. Jadi untuk bapak-bapak dan ibu-ibu masyarakat Kota Sungai Lumpur, marilah kita teguhkan kembali semangat gotong royongan kita, ya, semangat kegotong royongan dan semangat kekeluargaan yang menjadi pilar koperasi Merah Putih yang kita jalankan saat ini. Koperasi ini adalah benteng ekonomi kita di Kelurahan kita ini, Kota Sungai Lumpur. Ujung tombak kesejahteraan bersama. Dengan partisipasi aktif seluruh anggota, kita wujudkan badan ekonomi yang berkelanjutan. Mari kita bekerja, mari kita berkarya, dan mari kita sejahtera bersama. Nah, itu harapan kami ke depan untuk koperasi keuangan. Nah, itu poin saya. Ya. Terima kasih nih Pak Lurah yang juga merupakan pengawas dari Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Lumpur ini, dan juga pada ketua nih. Siap. Baiklah, pada sahabat ini dia channel, sampai hari ini bincang-bincang kami di hari ini, semoga apa yang dapat kami bincangkan dan kami keluarkan pada hari ini menjadi informasi dan dapat memberikan sedikit informasi kepada masyarakat yang mungkin belum begitu mengetahui tentang Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Lumpur. Dan jangan lupa bergabung dengan Koperasi Kelurahan Merah Putih Sungai Lumpur, karena banyak manfaat yang mungkin bisa diterima oleh masyarakat. Salam dari kami, ini dia channel. Bye-bye.